Sejarah ini bahwa dulu sebutan Banjar pada mulanya hanya dimaksudkan untuk memisahkan orang Jawa dan orang Melayu yang berjasa pada Sultan Syuriansah atau Pangeran Samudera. Setelah sang sultan memeluk Islam sebagai hadiah dari kemenangan melawan pamannya, Pangeran Tumenggung, dan atas bantuan Kerajaan Demak, maka sang sultan memerintahkan untuk membangun perkampungan kelompok Jawa di hilir tepi Sungai Martapura dan sedangkan kelompok Melayu di tepi hulunya. Kampung-kampung inilah yang semula disebut Banjar, sehingga orang Banjar adalah mereka yang tinggal di kampung-kampung tersebut hingga wilayah Kesultanan Banjar. Namun, konsep tersebut mengalami perubahan. Banjar kemudian digunakan sebagai konsep untuk menyebut penghuni Kalimantan yang beragama Islam dan berbahasa Banjar. Karena menurut sejarah bahwa suku bangsa Banjar adalah bentukan dari suku Dayak Maanyan, Lawangan, Bukit Meratus, dan Dayak Ngaju. Hal tersebut melalui proses pembauran yang memakan waktu, hingga suku-suku ini berubah dengan cara meninggalkan bahasa asli mereka, bercampur bahasa Melayu dan Jawa, serta memeluk agama Islam. Sedangkan mereka yang tidak memeluk agama Islam dan tidak berbahasa Banjar tetap menyebut diri sebagai suku Dayak. Sejumlah sejarawan menyimpulkan bahwa orang Banjar merupakan pecahan dari kelompok-kelompok Dayak yang besar. Karena itulah orang Dayak yang masuk dalam wilayah ini disebut orang Banjar. Faktor pemisahan ini terutama adanya perbedaan pandangan segi spiritual dan keagamaan. Banyak orang Banjar terkejut dengan adanya warga Manado keturunan Banjar yang menetap di kampung Banjar. Karena yang kita tahu, di Manado penduduknya mayoritas non-muslim itu. Tapi tahukah Anda bahwa ada tokoh Banjar Manado yang menjadi ketua MUI Sulawesi Utara adalah Kiai Haji Pauji Nurani Al-Banjari, alumni Pondok Pesantren Pamangkih tahun 1967. Beliau hijrah ke Manado tahun 1970 sebagai PNS Departemen Agama dan menyunting gadis Manado. Keturunan orang Banjar di Manado sudah kawin-mawin dan membaur dengan penduduk setempat dan sebagian tetap tinggal di kampung Banjar. Namun ada juga tinggal di beberapa kampung lain termasuk di Kinilau, Kota Tomohon. Meski tidak ada data tentang berapa banyak warga keturunan Banjar di Manado, namun komunitas Banjar tersebut hingga sekarang telah membentuk komunitas bubuhan Banjar yang dinamakan Hambuku Amuntai Banjar Sidin. Hambuku adalah nama sebuah kecamatan yang ada di Amuntai Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Di Manado ada beberapa tokoh Banjar, di antaranya mantan wakil wali kota Manado yaitu Abdi Bokhari, Kiai Haji Rijale M. Nur, pengasuh Ponpes atau Ma'had PKP Depak Makrub, dan Kiai Haji Hasim Hasan, serta Kiai Haji Muhammad Toha Ma'ruf yang dikenal sebagai tokoh besar Nahdlatul Ulama. Kisah awal orang Banjar di Manado. Ikhwal diasingkannya Pangeran Perbatasari ke sana, kemudian berlanjut menetap begitu lama di kampung Jawa Tondano atau disingkat Jaton, Minahasa. Karena telah melakukan perlawanan terhadap Belanda dan dianggap berbahaya, akhirnya Pangeran Perbatasari ditangkap oleh Belanda di daerah Kutai saat dalam perjalanan kembali setelah membeli senjata. Di Manado inilah beliau menikah dengan wanita di kampung Jawa Tondano.
disusul oleh seorang saudara laki-lakinya, Gusti Amir, dan menikah dengan wanita keturunan Jawa Tandano. Di Manado, orang Banjar Pahuluan dan Banjar Batangbayu semula dikenal sebagai petani yang rajin. Namun kemudian mereka mengembangkan usaha-usaha kerajinan. Pekerjaan sebagai pengrajin batu cincin masih ditekuni oleh beberapa warga keturunan Banjar di Banjar, Kota Manado, hingga saat ini. Kerajaan Banjar pertama-tama diperintah oleh Sultan Adam Abdul Watsik Billah 1785 sampai 1857 Masehi. Sultan Adam adalah putra dari Sultan Sulaiman Al-Mu'tamidillah bin Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah. Ibunya bernama Nyai Intan Sari. Beliau dilahirkan di Karang Intan pada tahun 1785, di mana pada waktu itu yang memerintah kerajaan Banjar adalah kakeknya, Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah, bergelar Susunan Nata Alam 1761 sampai 1801 Masehi. Sultan Adam punya 5 saudara kandung, yakni Pangeran Mangkubumi Nata, Ratu Haji Musa, Pangeran Perbatasari, Pangeran Hasir, dan Pangeran Sungging Anum. Berkat didikan dari Syekh Muhammad Arsyad, Sultan Adam dikenal sebagai Sultan Banjar yang alim, dekat dengan ulama, dan memperjuangkan kejayaan Islam untuk kehidupan masyarakatnya. Tokoh besar Nahdlatul Ulama atau NU, Kiai Haji Muhammad Toha Ma'ruf, seorang ulama Nahdliyin karismatis dari negeri kaum Paderi, adalah keturunan ketujuh dari ulama besar Nusantara asal Banjar, Kalimantan, di Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ayahnya Kiai Haji Mansur, seorang guru agama yang membangun keluarga di Kampung Banjar, Manado. Kiai Haji Muhammad Toha Ma'ruf lahir tanggal 25 Desember 1920 di Banjar, Manado. Kerajaan Solo terletak di antara Pulau Kalimantan dan Kepulauan Filipina, tepatnya di antara Sabah dan Pulau Besar Mindanao. Di sana berjejer ratusan kepulauan. Ada 3 pulau utama, yaitu Pulau Basilian paling utara, Julo atau Sulu di tengah-tengah, dan Tawi-Tawi paling barat. Di Pulau Julo atau Sulu, pusat utama Kesultanan Sulu. Kerajaan Sulu merupakan salah satu kesultanan paling tua di Nusantara dan tetap eksis hingga saat ini. Orang Sulu biasanya menyebut diri mereka dengan Tausuk. Asal-usul orang Solo sendiri merupakan gabungan beberapa suku bangsa. Pertama, suku Barunan, yang dipercaya pertama kali mendiami wilayah Kepulauan Sulu. Mereka berasal dari sub etnik Dayak Sabah. Kemudian yang kedua, suku Tagimaha, yang berasal dari Pulau Besar Mindanao. Yang ketiga adalah orang-orang dari Melayu Kampa dari Vietnam. Yang keempat, orang Baklaya, berasal dari Pulau Sulawesi. Dan yang kelima, orang suku Banjar yang berasal dari wilayah selatan Kalimantan. Orang Banjar sendiri diperkirakan datang untuk berdagang di Kepulauan Sulu dan melebur menjadi orang-orang Sulu. Di Kepulauan Sulu hingga hari ini masih dikenal sebagai Banjar Kulan atau Little Banjar atau Banjar Kecil, dikarenakan banyak dari mereka keturunan orang Banjar. Bahkan menurut cerita bahwa orang Banjar sendiri masih bisa ditemui di beberapa wilayah di Sabah yang sudah ratusan tahun menempati daerah tersebut.
Pertama kali wilayah ini diislamkan oleh seorang ulama Arab bernama Syarif Karim Makdum pada tahun 1380 Masehi. Kemudian, seorang ulama dari Minangkabau, Sumatera Barat yang bernama Raja Bagindo datang meneruskan pengislaman pada tahun 1390 Masehi. Dan sekitar setahun kemudian, seorang Arab dari Johor, Malaysia yang bernama Syarif Hasim Sayyid Abu Bakar datang dan menikah dengan putri Raja Bagindo. Setelah Raja Bagindo meninggal, Syarif Abu Bakar pada tahun 1457 mendirikan sebuah Kesultanan Solo. Ada 3 kesultanan yang diperintah oleh para syarif atau keturunan Nabi Muhammad SAW di wilayah utara Kalimantan dan selatan Filipina tersebut, yaitu Kesultanan Brunei, Kesultanan Mindanao yang didirikan oleh syarif kebungsuan dari Johor, Malaysia, dan Kesultanan Sulu. Orang-orang Tausuk atau Suluk dikenal dengan karakter mereka yang keras dan pantang menyerah. Mereka berbangga sebagai sebuah bangsa yang tidak pernah ditaklukkan oleh para penjajah. Begitulah cerita mereka dalam catatan sejarah yang bisa kita jumpai di beberapa artikel website. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Indonesia dan Malaysia, orang-orang Suluk tidaklah jauh berbeda dengan suku-suku lain atau suku bangsa yang ada di Nusantara. Hanya saja mereka pernah berhadapan dengan musuh atau penjajah yang berbeda dengan kita di Indonesia ataupun Malaysia yang dijajah oleh Belanda dan Inggris. Sedangkan mereka, Kesultanan Sulu, hanya menghadapi kerajaan Spanyol dan Amerika Serikat. Jika melihat kilas leluhur mereka, maka sifat keras seperti itu tidak mengherankan jika mengenal orang Banjar yang haram menyerah wajah sampai kaputing, dan orang Sulawesi yang juga terkenal keras. Tapi perlu menjadi catatan bahwa dahulu Kesultanan Solo memang sangat berpengaruh dan memberi warisan besar bagi Nusantara ini. Dan kita harus akui bahwa Kesultanan Solo adalah salah satu kesultanan Islam yang berhasil mempertahankan eksistensi Islam di Kepulauan Filipina. Walaupun Kesultanan Manila di Kepulauan Luzon di utara telah dihancurkan Spanyol tanpa sisa dan mengganti Islam dengan Katolik hingga saat ini.